Kaidah kelima dalam kitab Al-Qawaidut Tasawuf. Di kaidah keempat sebelumnya sekelumit digambarkan ya bahwasanya tasawuf itu merupakan bagian daripada trilogi ajaran agama ini. Ajaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Merupakan satu dari kesenyawaan yang tidak bisa terpisahkan dari yang lainnya, yaitu fikih dan tauhid atau Islam dan iman. Tapi ngomong-ngomong itu berdasar atau tidak? Jangan-jangan itu hanya merupakan klaim saja. Ad-da'wah bila dalil mardudun. Sebuah klaim tanpa adanya argumentasi itu tertolak. Maka di sini Musannif rahimahullah taala akan menjelaskan dasar daripada klaim kesenyawaan tersebut. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bilumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Isnadu syai' li aslihi wal qiyamu fihi bidalilihi khassi bihi yadfa'u qalal munkir bihaqiqatihi. Menyandarkan sesuatu pada asalnya dan membangun di dalam sesuatu tadi dengan argumentasinya yang spesifik akan mengkanter perkataan orang yang mengingkari akan hakikat sesuatu tersebut. Kenapa bisa demikian? Li'anna juhral haqqi fil haqiqati yamna'u min subuti mu'aradatiha. Karena menampakkan kebenaran di dalam sebuah hakikat akan mencegah dari ketetapan penentangnya, penyanggahnya. Ini sesuatu yang lazim. Apabila sesuatu itu berdasarkan argumen, maka kontradiksi-kontradiksi yang diajukan oleh orang yang mengingkari atau menentangnya ya ternapikan gitu. Kalau misalnya kuat argumentasi tersebut dan tidak bisa dibantah oleh pengingkarnya, yaitu menjadi iljam yang menunjukkan akan kebenaran hakikat tersebut. Maka di sini li'anna juhural haq bil haqiqat yamna'u min subuti mu'aradatiha. Wa aslu tasawuf maqamul ihsanil ladzi fassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Lianna ma'aniya sidqi tawajuhi li hadzal asli raji'atun wa alaihi da'iratun id labduhu dalun ala talabil muraqabatil maljumatilah bahkan al haddu alaiha haddan ala ainihi kama darul fiqhu ala maqamil islam wal usulu ala maqamil iman. Wa aslu tasawuf, dan dasar daripada tasawuf maqamul ihsan. Jadi di sini kita pahami bahwasannya asal daripada tasawuf, nah tasawuf itu adalah sesuatu yang dibangun di atas prinsip ihsan secara argumentatif ya. Alaji yang mana baginda Nabi Muhammad SAW mentafsiri atau menjelaskan makom ihsan itu dengan anta budallah ka'annaka tarah, yakni engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Yang perlu digarisbawahi bahasanya kan maqamul ihsan. Makom itu adalah keadaan seseorang yang dia itu konstan, artinya tidak berubah-ubah. Nah, ini berbeda dengan hal. Kalau hal itu keadaan seseorang yang dia itu masih berubah-ubah. Nah, makom di sini hanya salah satu di antara dua hal, yaitu merasa melihat Allah Subhanahu wa taala atau memang hakikat ya dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini orang khusus hanya seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun yang tidak bisa melihat Allah ya dia itu berkeyakinan teguh bahwasanya ia sendiri dalam penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memperhatikan keadaan batinnya, yang keadaan batin ini tidak lain dan tidak bukan adalah sidqut tawajuh. Sidqut tawajuh ini dia masih berupa hal yang mungkin saja berubah-ubah menjadi kidbut tawajuh ya. Menghadap yang palsu karena masih dinodai oleh hal-hal yang sifatnya dunawi atau yang lainnya atau belum sempurna gitu. Nah di sini seolah-olah diharuskan adanya sidqut tawajuh itu sinkron dengan makom yang belum konstan, masih sifatnya berubah-ubah, dilatih dan diusahakan untuk senantiasa
menjadi konstan, yaitu berada di makom ihsan ini, yang dia itu senantiasa merasa kalau nggak dilihat berarti melihat gitu. Maka di sini musonif melanjutkan li'anna ma'aniya sidqi tawajuh, karena makna sidqu tawajuh lihadal asli pada asal ini rojiah kembali katanya, wa alaihi, dan kepada asal ini dia dairah berporos. Sebagaimana tadi saya jelaskan, maka sidqu tawajuh ini dia benar-benar berporos pada makomi ihsan, mengupayakan perubahan haliyahnya itu menjadi makom. Idlab yuhu, kenapa demikian? Karena lapaj daripada tasawuf yang notabene mahiyahnya adalah sidqu tawajuh, dalun itu menunjukkan menunjukkan ala tolabil muraqabati, tuntutan pengawasan atau senantiasa merasa dimonitoring, al maljuma yang meniscayakan atau keharusan kepada ihsan. Pakanal haddu alaiha, maka dorongan alaiha pada makna sidqu tawajuh itu artinya sama dengan haddan ala ainihi, ya sama dengan tuntutan atau dorongan atau rangsangan kepada hakikatnya ihsan. Kamadarol pikhu ala maqamil islam, seperti apa? Kamadarol pikhu ala maqamil islam, seperti berporosnya fikih pada makom Islam. Ya, fikih yang notabene dia itu adalah af'alul mukallaf gitu kan ya, dia itu mendasarkan pada makom Islam yang notabene adalah inqiyad tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks awamir dan nawahinya. Wal usul ala maqamil iman, dan usul ya, yang dia itu menunjukkan atas makomnya iman, yaitu tasdik, totalitas terhadap persoalan-persoalan yang dirumuskan di dalam uluhiyah, nabawiyah, dan sam'iyah. Maka dengan pemahaman seperti itu, dengan dasar seperti itu, tersimpulkanlah patasawuf ahadu ajaiddinil laji allamahu alaihi salatu wassalam Jibrilu liyata'allamahu sahabata fafham. Maka tasawuf itu adalah salah satu dari bagian ajaran agama ini, yang mana Jibril alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, agar Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan kepada para sahabat, dan sahabat mengajarkan kepada tabi'in sampai akhirnya sampai kepada kita, tentang trilogi yang bersenyawa menjadikan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Fafham. Wallahu a'lam bishawab.